Persib yang selama 3 musim terakhir kita kenal sebagai tim yang pragmatis, efisien, dan mematikan. Begitu merebut bola, 2 atau 3 operan langsung menusuk ke pertahanan lawan. Tapi sekarang Persib justru bermain lebih sabar. Bola diputar dari bek ke gelandang, kembali lagi ke bek, kemudian berlahan naik ke depan. Dan kalau melihat beberapa pertandingan di Piala Presiden Elite sampai Dewata Challenge Series, perubahan ini mulai kelihatan sangat jelas. Lantas pertanyaannya, apakah Igor Tolik sedang membawa Persib ke level yang lebih tinggi atau justru sedang meninggalkan formula yang selama ini terbukti menghasilkan 3 gelar liga beruntun? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, kita harus pada juga kan, cara bermain Boyan Hodak bukan berarti jelek ya. Justru sebaliknya, formula Boyan terbukti sangat efektif. Persib tidak terlalu peduli harus menguasai bola 60 atau 70%. Yang penting adalah bagaimana bola itu digunakan ketika sedang berhasil direbut. Persib era Boyan sangat nyaman bermain secara pragmatis. Lawan boleh menguasai bola, tetapi begitu Persib merebut bola, satu umpan ke gelandang diteruskan ke pemain depan, kemudian pemain sayap berlari. Counter attack menjadi makanan sehari-hari. Dan yang membuat skema ini sangat berbahaya adalah pergantian sisi yang cepat. Bola bisa bergerak dari kanan ke kiri dalam hitungan detik aja loh. Pertahanan lawan yang awalnya rapat tiba-tiba harus bergeser. Bek kanan maju, bek kiri masuk, gelandang ikut mengejar, dan disitulah Persib menemukan ruang. Tidak perlu 10 operan untuk menciptakan peluang. Kadang cukup 3 atau 4 operan langsung mengancam gawang begitu ya. Itulah kenapa kita tidak boleh lupa Boyan Hodak membawa Persib meraih 3 gelar liga secara beruntun. Wow. Jadi kalau ada yang mengatakan gaya bermain ini tidak modern hanya karena penguasaan bolanya tidak dominan. Menurut aku terlalu sederhana ya. Karena sepak bola itu bukan lomba siapa yang paling lama memegang bola ya kan. Yang menentukan adalah siapa yang paling efektif menggunakan bola. Betul nggak? Nah, disinilah perubahan besar itu mulai terlihat. Di bawah Igor Tolik, Persib tidak lagi terlalu terburu-buru menyerang. Ketika mendapatkan bola, pemain tidak otomatis mencari umpan vertikal. Bola justru sering dimainkan kembali ke belakang. Back ke gelandang, gelandang ke back. Back ke sisi lain, kemudian berlahan-lahan Persib naik. Kenapa? Karena prinsipnya sederhana ya. Kuasai permainan dulu, baru cari celah. Nah, itu yang aku perhatikan dari permainan Igor Tolik di laga pramusim ini, teman-teman. Tentu ini adalah perbedaan filosofi yang cukup besar gitu ya. Kalau era Boyan dulu, begitu ada kesempatan langsung serang. Sementara Igor kendalikan pertandingan dulu. Setelah lawan kehilangan bentuk, baru pukul. Dan kalau pola ini terus berkembang, wah Persib bisa memiliki wajah yang sangat berbeda pada musim ini. Bukan lagi sekedar tim yang menunggu momen untuk menyerang, tetapi tim yang menciptakan momen itu sendiri. Wow, gila. Apakah gaya seperti ini cocok di Liga Indonesia? Nah, ini pertanyaan paling penting, teman-teman. Karena bermain position football di Indonesia tidak sesederhana yang kita bayangkan. Di atas kertas memang terlihat indah gitu ya. Bola dikuasai, operan pendek, rotasi posisi, build up dari belakang. Tapi masalahnya semakin lama kita memegang bola, semakin besar pula resiko kehilangan bola di area berbahaya. Apalagi Liga Indonesia itu punya karakter pertandingan yang sangat berbeda. Banyak tim bermain dengan blok rendah, banyak pertandingan berlangsung dalam tempo tidak terlalu tinggi, dan ketika lawan bertahan sangat dalam, penguasaan bola 65% belum tentu menghasilkan peluang. Bahkan bisa menjadi jebakan loh. Persib bisa aja menguasai bola selama 70 menit. Tetapi lawan yang hanya mendapatkan 3 kesempatan justru mencetak 1 gol.
Ini tantangan terbesar Igor Tolik. Dia harus memastikan possession bukan sekedar statistik. Karena kalau bola hanya berputar dari back ke back, bobotoh tentu akan bertanya, terus golnya kapan ya kan? Nah, ini yang menariknya teman-teman. Perubahan filosofi biasanya akan sulit dilakukan kalau pemainnya tidak cocok begitu ya. Tapi Persib sekarang memiliki beberapa pemain yang secara karakter justru mendukung sepak bola seperti itu. Contohnya Gakuto Norsuda. Dia bukan tipe gelandang yang panik ketika mendapatkan tekanan, dia nyaman menerima bola, bisa memutar badan, bisa mencari opsi umpan, dan yang paling penting, dia terlihat atau apa ya, dia terlihat punya keberanian untuk meminta bola itu kembali. Pemain seperti ini sangat penting dalam sistem position. Kemudian ada Balsa Skulik, karakter Balsa juga berbeda ya. Dia bukan tipe striker yang setiap saat harus menang duel badan seperti Raymond Tenki. Balsa lebih tenang bergerak mencari ruang, dan ini justru menarik dalam sistem Igor. Karena kalau Persib mampu menguasai bola dan menggerakkan pertahanan lawan, ruang di dalam kotak penalti akan muncul. Barca tidak perlu menggocek 3 pemain gitu ya. Dia hanya membutuhkan satu hal, umpan yang tepat. Dan ketika bola matang datang, ya tinggal penyelesaian akhir. Lihat juga pemain-pemain seperti Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Ragnar Oratmangun. Mereka punya kecepatan ya kan, tapi yang menarik bukan cuma kecepatannya. Mereka juga punya kemampuan bergerak tanpa bola. Ini sangat penting loh. Karena, apa ya, position football bukan berarti semua pemain harus berdiri menunggu bola. Justru sebaliknya, satu pemain membawa bola, pemain lain harus menciptakan ruang. Ada yang masuk ke half space, ada yang melebar, ada yang melakukan penetrasi, dan ada yang menarik back keluar dari posisinya. Jadi ketika Maung Bandung memutar bola dari belakang gitu ya, pergerakan pemain di depan harus tetap hidup. Kalau ini berhasil dilakukan, wah, Persib akan punya dua senjata. Bisa mengontrol pertandingan dengan position, tetapi juga bisa menyerang cepat ketika ruang terbuka. Wow, gila kan? Dan menurut aku teman-teman, inilah idealnya. Bukan meninggalkan gaya Boyan sepenuhnya ya, tetapi mengambil sesuatu yang bagus dari era Boyan dan menggabungkannya dengan filosofi Igor. Jadi teman-teman, jangan sampai apa ya, kita terjebak pada pemikiran kalau position berarti anti counter attack. Tidak gitu juga kan? Tim modern justru bisa melakukan keduanya. Seperti Manchester City bisa menguasai bola, tetapi ketika kehilangan bola mereka melakukan counter pressing. Arsenal bisa bermain sabar ya, tetapi ketika ruang terbuka, mereka menyerang dengan sangat cepat. Barcelona juga begitu. Jadi target ideal Igor seharusnya ya, bukan membuat Persib menjadi tim yang sekedar punya penguasaan bola tinggi, tetapi membuat Persib menjadi tim yang bisa menentukan kapan harus sabar dan kapan harus membunuh pertandingan. Dan disinilah kita akan apa ya, melihat kualitas sebenarnya dari Igor Tolik begitu ya. Karena position itu mudah dilakukan kalau tidak ada tekanan. Yang sulit adalah mempertahankan kontrol ketika pertandingan mulai kacau. Jadi apakah Igor lebih baik dari Boyan? Menurut aku belum bisa dijawab sekarang kan. Dan kita juga apa ya, tidak perlulah terburu-buru membandingkan keduanya. Boyan sudah meninggalkan standar yang sangat tinggi, 3 gelar liga beruntun, bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa. Tantangan Igor bukan sekedar mengalahkan pencapaian Boyan. Tantangannya adalah membuat Persib lebih lengkap. Persib tetap harus punya mental juara, tetap efektif, tetap mematikan dalam transisi. Tetapi sekarang ditambah kemampuan untuk mengontrol pertandingan. Kalau berhasil, wah, Maung Bandung bisa naik kelas. Dari tim yang kuat bertahan dan mematikan saat counter attack menjadi tim yang juga mampu mendikte lawan sejak awal pertandingan. Itu bukan sekedar perubahan gaya bermain ya, itu adalah perubahan identitas. Tapi kalau gagal, maka jangan kaget kalau nanti Bobotoh mulai berkata, udahlah, nggak usah ribet-ribet, yang penting 3 poin. Dan mungkin kalimat itu akan menjadi ujian terbesar bagi Igor Tolik. Karena di Persib sepak bola indah boleh, possession boleh, build up boleh, taktik modern apalagi ya kan.
Tapi pada akhirnya ya, Maung Bandung tetap dituntut menang. Jadi sekarang kita tunggu, apakah Igor Tolik sedang membangun Persib yang lebih modern atau justru meninggalkan formula sederhana yang selama ini terbukti sangat mematikan. Yang jelas satu hal sudah mulai terlihat. Persib di tangan Igor Tolik bukan lagi Persib yang kita kenal di era Boyan Hodak. Dan kalau perubahan ini berhasil ya, bisa jadi kita sedang melihat lahirnya Persib dengan level permainan yang benar-benar baru. Jadi gimana nih menurut kalian Bobotoh? Lebih suka Persib yang pragmatis tapi mematikan ala Boyan Hodak atau Persib yang dominan dan mengontrol pertandingan ala Igor Tolik? Kasih komentarnya barudak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.